Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, seperti yang kita tahu bahwasanya puasa ini diwajibkan oleh Allah tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi umat sebelum kita. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tujuan besar berpuasa adalah agar orang bertakwa, sebagaimana dalam ayat yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa di akhir Ramadan, berarti kita harus melakukan proses takwa sepanjang Ramadan. Itu kaidahnya ya. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan, maka kita harus melakukan proses takwa sepanjang Ramadan. Karena itu kalau kita lihat amal puasa, jadi penjelasannya seperti ini. Kalau dilihat dari bentuk amal, dilihat dari bentuknya, maka amal ada dua. Ada amal yang bentuknya fi'liyah atau amaliyah. Ada amal yang bentuknya fi'liyah atau amaliyah. Ini adalah amal yang bentuknya mengerjakan sesuatu. Contohnya apa? Salat, kemudian baca Quran, zikir, dan aneka amal yang semisal. Yang kedua, ada amal yang bentuknya tarkiyah. Ini yang adalah amal yang bentuknya meninggalkan sesuatu. Contohnya, contoh yang paling gampang di sini cuma satu ya, puasa. Karena puasa itu tidak butuh gerakan tertentu. Wahai bapak, lakukanlah gerakan puasa. Gimana gerakannya? Gak ada ya? Baik. Bacaan puasa itu apa pak? Gak ada. Jadi kalau kita ditanya gerakan puasa itu apa, bacaan puasa itu apa, kita nggak nemu. Apa gerakan puasa ya? Mingkem mas, mingkem. Nah, itu. Ya, itu bukan gerakan puasa. Apa bacaan puasa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Itu juga bukan bacaan puasa. Jadi puasa ini tidak ada amal khusus, tidak ada amal tertentu, karena dia ibadah yang sifatnya meninggalkan. Makanya kalau ada orang puasa kok begegek meneng, sah nggak puasanya? Sah. Kenapa sah Pak? Karena puasa itu intinya meninggalkan. Oleh karena itu jika kita lihat definisi puasa, definisi puasa secara bahasa, puasa secara bahasa dalam bahasa Arab artinya adalah al-imsak. Puasa secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak itu apa Pak? Ya poso, menahan diri. Menahan diri dalam arti dia tidak melakukan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan puasa secara bahasa. Karena orang yang berpuasa, hakikat dari amal yang dia lakukan adalah meninggalkan sesuatu, tidak melakukan apa yang menyebabkan puasanya batal. Sedangkan makna puasa secara istilah
Makna puasa secara istilah adalah al-imsak 'anil muftirat minas subhi ilal maghribi ibadatan, menahan diri dari semua pembatal mulai subuh sampai maghrib, dengan tujuan ibadah. Baik. Oleh karena itu orang yang berpuasa andaikan tidur saja, subuh sholat turu, duhur tangi sholat turu, asar tangi sholat turu sampai bablas, sah nggak puasanya? Sah, karena inti dari puasa adalah dia menahan diri. Baik. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka saat puasa manusia itu diajarkan agar gerak terbatas. Kamu jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu banyak beraktivitas ketika puasa, karena puasa itu adalah ibadah yang lebih dominan menahan diri. Karena itulah ketika bulan Ramadan kita diajarkan untuk melakukan ibadah yang sifatnya membatasi gerakan. Contohnya apa, Pak? Iktikaf. Iktikaf itu kita berdiam diri di mana? Di masjid. Sehingga ketika orang berada di dalam masjid, geraknya lebih terbatas, aktivitasnya lebih terbatas, dia enggak ngantor, dia enggak kerja, dia tidak ini. Kenapa? Karena dia membatasi geraknya. Dan itu hanya dilakukan dalam waktu sedikit. Iktikaf niku berapa hari? 10 hari. Maka itu bersamaan dengan puasa, karena sejalan dengan prinsip ibadah puasa, yaitu gerak terbatas. Contoh yang lain adalah iktikaf. Iktikaf ini juga ibadah yang sifatnya gerak terbatas. Tujuannya apa, Pak? Kita diperintahkan untuk melakukan gerakan terbatas ini. Jadi kalau kita lihat jamaah, makhluk kalau sering bergesekan dengan makhluk gesekan dengan makhluk, gesekan dengan orang itu kan menimbulkan panas, ya. Kalau terlalu sering gesekan jadinya apa? Menimbulkan panas. Mbok kadang nyelekit, kadang nyelekut, ya. Kadang dia masalah karo iki dan seterusnya. Demikianlah yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Bisa dipastikan saat kita berinteraksi dengan masyarakat akan terjadi gesekan. Dan kalau terjadi gesekan, dadine loro untu, loro ati, ya. Ini akan menimbulkan gesekan. Nah, gesekan itu menyebabkan sakit liver apa sakit jantung? Sakit hati. Posisi sakit hati ini bisa melemahkan iman. Iman itu berkurang. Dan ketika iman itu berkurang, menyebabkan lemah mental. Orang kalau sudah lemah mentalnya, maka dia ketika punya masalah gampang gersulo, gampang sedih, gampang stres, gampang bingung. Itu karena lemah mental. Sehingga penyebab kenapa manusia itu menjadi lemah mentalnya, karena dia berbuat dosa, gesekan-gesekan ini. Maka dengan keberadaan gesekan itu menyebabkan iman kita jadi lemah, hati kita jadi lemah, susah belajar dan seterusnya. Saya yakin, ya,
Kalau di antara bapak ibu ada yang berangkat ke sini dalam kondisi hati dongkol karena benci sama suaminya, benci sama istrinya, loro hati, teko ning kene lungguh melu ngaji, ilang kabeh ilmune, Pak. Kenapa? Karena hatinya lagi sakit. Hati sakit itu menghalangi orang untuk belajar. Dikandani ramelbu, kemudian ketika mendengarkan sesuatu sama sekali dia tidak bisa menerima dengan maksimal. Jangankan yang jamaah, saya ngisi kalau seperti itu hilang memorinya, Pak. Kok Ustadz jadi AE itu loading, oh ini mesti ada masalah karo keluargane. Itu salah satu penyebab kenapa hati seseorang jadi tidak maksimal, tidak sehat, gara-gara dia punya masalah. Makanya ketika ini terlalu sering akan membuat orang itu jadi lemah mental. Maka dalam posisi ini makhluk diajarkan untuk bertapa. Masya Allah. Bertapa niku napa, Pak? Iktikaf. Karena dalam Al-Quran topo itu disebut dengan iktikaf. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'kufun ala asnamil lahum. Di surat Al-A'raf ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufun. Lihat ada kalimat apa? Ada kata ya'kufun ala asnamil lahum. Kami selamatkan Bani Israel sehingga mereka berhasil melintasi lautan. Fa'atau, lalu mereka mendatangi ala qaumin, sekelompok masyarakat, ya'kufuna ala asnamil lahum, yang mereka iktikaf di depan berhala-berhala mereka. Iktikaf di depan berhala niku maknanya apa? Bertapa. Sehingga iktikaf itu hakikatnya bertapa. Bertapa berarti dia gerak terbatas. Berarti dia sifatnya gerak terbatas. Kenapa dibuat geraknya terbatas? Agar seorang hamba kalau dia di depan berhala, maka dia bermunajat dengan berhala, wadul karo berhala, kemudian curhat sama berhala, kemudian apa lagi? Meminta kepada berhala, menggantungkan harapan kepada berhala, dan seterusnya. Berhala nih raiso muni. Karena berhalanya mati, maka dia bingung, dia rugi, sebab apa yang dia sampaikan kepada berhala berarti jawab apapun. Berarti kalau hamba iktikaf, dia bermunajat dengan siapa? Bermunajat kepada Allah. Maka orang yang iktikaf, dia bermunajat kepada Allah. Dengan cara ini sang hamba akan bisa menguatkan iman. Menguatkan iman. Dan ketika imannya kuat, maka akan menguatkan mental. Kalau mentalnya kuat, orang itu lebih tahan ketika menghadapi ujian hidup, lebih siap menghadapi ujian hidup, sehingga dia lebih siap dengan aturan Allah, dia lebih siap menghadapi takdir hidup dan seterusnya, karena mentalnya kuat. Kalau dia siap menghadapi ujian hidup, ora gampang gersulo. Kalau dapat ujian, gak gampang stres, tidak gampang bingung, tidak gampang nesu, suasana hatinya lebih tenang, lebih santai, dan seterusnya. Demikianlah kondisi orang yang mentalnya kuat.
Sehingga orang yang mentalnya kuat, dia lebih siap menghadapi ujian hidup, itu dia penyabar. Yang kedua, bisa tawakal. Kemudian yang ketiga, tidak gampang ngersula ketika punya masalah. Lebih dekat dengan Allah saat punya masalah, sehingga dia kalau curhat sama Allah nggak pamer curhat di sosmed, karena dia tahu Allah yang bisa menyelesaikan, bukan tetangganya. Itulah kondisi manusia yang dia mentalnya lebih kuat. Dan puasa serta iktikaf itu seperti ini pasangan. Orang berpuasa itu biar dia nggak banyak gerak, makanya dia nggak makan, dia nggak minum, biar aktivitasnya berkurang. Orang yang berpuasa diminta untuk banyak menahan diri. Awas, hati-hati dengan maksiat lisan, maksiat mata, maksiat yang lainnya. Dengan cara demikian maka seorang hamba mentalnya akan lebih kuat, dia lebih siap, nah, sebagai bekal selama 1 tahun berikutnya. Makanya kalau kita lihat para nabi, rata-rata sebelum mereka disiapkan oleh Allah untuk jadi nabi, prosesnya adalah melalui seperti ini. Nabi Musa, beliau bertemu dengan Allah selama 40 malam. Fa'atmamnaha arba'ina laila. Lalu kami sempurnakan waktu pertemuanku dengan Musa selama 40 hari. 40 hari Musa naik ke gunung untuk bertahandus dan banyak bermunajat dengan Allah, sampai akhirnya beliau mendapatkan Taurat, lalu beliau pulang. Sehingga para nabi disiapkan oleh Allah untuk menghadapi suasana kaumnya yang demikian. Mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ada rentang waktu menyendiri. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum jadi nabi beliau disiapkan oleh Allah dengan apa? Tahannus. Sering menyendiri di Gua Hira, melihat kondisi kampungnya yang seperti itu. Dan beliau lihat dari arah Gua Hira itu bisa langsung melihat ke arah kota Mekah, sambil merenungkan bagaimana suasana masyarakat di kota Mekah yang penuh dengan kebatilan, yang penuh dengan pelanggaran sosial dan seterusnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau. Coba bayangin Pak ya, ada orang di dalam gua di atas gunung, gelap gulita, sendirian, tanpa teman, tiba-tiba dirangkul dari belakang oleh makhluk yang sama sekali tidak dia kenal. Kira-kira nek jenengan yang ngalami kayak gitu gimana? Hah? Semaput ya? Pingsan. Mungkin kita akan geblak Pak, pingsan Pak. Waras itu tadi nabi nek kayak ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seperti itu beliau masih bisa berkomunikasi, sehingga saat beliau seperti itu beliau masih bisa bicara. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Baca wahai Muhammad, aku nggak bisa baca. Iqra ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Baca, aku nggak bisa baca. Lalu Jibril mendiktekan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu langsung tertanam dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 ini langsung hafal beliau. Sekali mendengar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun gemeteran. Gemeteran dalam kondisi demam. Maka beliau pulang, sampai di rumahnya Khadijah, beliau mengatakan zammiluni zammiluni,
selimuti aku, selimuti aku. Pak, suasana kota Mekah kan panas, kok beliau minta diselimuti? Namanya orang demam. Orang demam walaupun cuaca suhu udara yang dirasakan apa Pak? Dingin, karena dia sedang demam. Maka Rasulullah SAW ketika itu demam, beliau gemeteran, demam, sakit. Ya normal saja ya, karena itulah awal mula beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam. Baik, tapi penguatan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan iman beliau, Allah kuatkan mental beliau sebelum beliau menghadap atau sebelum beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Baik. Nah, puasa itu pendukungnya adalah iktikaf. Selanjutnya, jika kita perhatikan dalam puasa kita itu meninggalkan sesuatu yang asalnya apa? Mubah. Meninggalkan sesuatu yang asalnya mubah. Tapi tidak kita lakukan karena kita sedang puasa. Contohnya makan, minum. Hukum asal makan dan minum itu apa Pak? Mubah. Maka jika kamu bisa meninggalkan yang mubah, seharusnya kalian bisa meninggalkan yang haram. Seharusnya bisa meninggalkan yang haram. Maka orang yang berpuasa ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang mubah, seharusnya orang yang berpuasa dia bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Demikianlah idealnya seorang manusia. Maka inti dari puasa adalah dua ini. Tinggalkan yang mubah, yang dilarang, yang itu bisa menyebabkan puasamu batal, dan tinggalkan yang haram, yang itu bisa menyebabkan pahala puasamu hilang. Meninggalkan yang asalnya mubah ini menyebabkan puasa tidak batal. Atau gini aja, jika dilanggar maka puasa batal. Kalau puasa batal wajib diulang. Misalnya makan, minum dengan sengaja atau melakukan hubungan badan. Praktek seperti ini bisa menyebabkan puasanya batal. Yang kedua, seharusnya bisa meninggalkan yang haram. Ini jika dilanggar maka menyebabkan pahala puasa jadi batal. Kalau pahala puasanya batal, terus yang terjadi pripun? Selesai Ramadan nggak dapat apa-apa. Dan itu gimana Pak? Banyak sekali terjadi di antara masyarakat yang demikian. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda, Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya adalah haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Berarti dia nggak dapat pahala. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Artinya apa? Dia nggak dapat pahala. Sehingga kalau orang itu berpuasa tapi nggak dapat pahala, apa sebabnya Pak? Karena dia tidak bisa meninggalkan sesuatu yang haram.
Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa ukuran kualitas puasa seorang hamba dilihat dari semangat dalam meninggalkan yang haram. Semakin maksimal meninggalkan yang haram, maka makin baik puasanya. Dan semakin banyak melanggar yang haram, makin tidak berkualitas puasanya. Kalau puasanya sudah tidak berkualitas, jangan harap dia dapat pahala. Dia selesai Ramadan karena untuk popo. Selesai Ramadan dia nggak dapat apa-apa. Baik. Kemudian bagaimana caranya agar tidak sibuk maksiat? Cara menghindari maksiat. Yang pertama, berikan kesibukan bagi jiwa dan raga dengan amal soleh, dengan ketaatan. Ketika seorang hamba dia menyibukkan dirinya dengan ketaatan, maka nanti dia tidak sempat melakukan maksiat. Sebab jiwa ini nggak mau nganggur. Kalau tidak disibukkan untuk ketaatan, maka dia akan mencari kesibukan dengan kemaksiatan. Saya bacakan keterangan Ibnu Qayyim berikut. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Barangkali ini bermanfaat ya. Nah, baik. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang pengaruh terhadap kesibukan bagi badan. Kata beliau, fahiyan nafsu illam tushghilha bil haqqi syagalatka bil batil. Itulah jiwa. Kalau kau tidak sibukkan dia dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Wa huwal qalbu, itulah hati. Illam tusakkinhu mahabbatallah. Kalau kamu tidak bisa tenangkan dia dengan mencintai Allah, sakanahu mahabbatul makhluk, maka dia akan dikuasai oleh cinta kepada makhluk. Wala buddha, dan pasti akan terjadi. Wa huwal lisan, itulah lisan. Illam tushghilhu bidzikri, kalau kamu tidak sibukkan dia dengan zikir, syaghalaka bil lagwi, maka lisan akan mengajakmu kerenengan. Wa ma huwa 'alaika wala buddha, dan pasti itu akan terjadi. Fakhtar li nafsika ihdal khattain, maka silakan kamu mau pilih langkah yang mana. Wa anzilha fi ihdal manzilatain, dan silahkan posisikan dirimu di salah satu posisi ini. Sehingga ini jiwa kalau dibuat nganggur punya potensi jahat. Lisan kalau dibuat nganggur punya potensi nglakoni elek. Makanya ketika kita beraktivitas, jaga dan sibukkan diri kita dengan aktivitas yang isinya ibadah. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inni la abghadur rajula an arahu farigon. Aku itu paling enggak seneng kalau melihat ada orang nganggur. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah. Dia enggak sibuk untuk urusan dunia dan juga tidak untuk urusan akhirat. Ibnu Qayyim juga mengatakan, minal faraghi ta'til mafasid. Kondisi nganggur itu bisa mengundang kerusakan. Wa tatawalal ma'asi,
dan bisa mempengaruhi hamba untuk berbuat maksiat fi silsilatin mudmirah, dalam rangkaian kerusakan, tud'iful iman fil qalbi wa tub'idu an maula, melemahkan iman dalam hati dan membuat orang jadi semakin jauh dari Allah. Ya. Jadi teorinya ini ya, berikan kesibukan jiwa dan raga dengan ketaatan. Makanya di bulan Ramadan kita diminta untuk ngapain? Mengaji. Kita diminta untuk tadarus, banyak membaca Quran, berzikir, dan aneka ibadah yang lain. Karena kalau seperti ini, insya Allah tidak akan sempat gerenengi orang. Kenapa? Maca Quran. Yang kedua, cara menghindari maksiat, bertahan di tempat yang aman dari maksiat. Bertahan di tempat yang aman dari maksiat. Contoh tempat yang aman dari maksiat itu apa, Pak? Masjid. Baik, sekarang coba kita bacakan ini. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Keterangannya sebagai berikut. Kana min hadyi salaf, rahimahumullah, bagian dari kebiasaan para ulama salaf rahimahumullah, idza samu jalasu fil masajid, kalau mereka sedang puasa maka mereka lebih banyak di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfadhu siyamana wala naqtabu ahadan, kami ingin menjaga puasa kami agar kami tidak ghibah, maka mereka di masjid. Tapi Pak, neneng masjid ketemu konco ya gerenengan ya Pak. Apalagi kalau sudah diajak bahas politik Pak, Insya Allah bar politik, poliklinik, orang no pucuk itu Pak, bahas ini. Nah kalau seperti itu ya berarti Anda ganti masjid ya. Makanya saya sarankan kalau iktikaf jangan sama temen. Kenapa? Ngobrol. Iktikaf di sini mau ngobrol tok. Ala karo koncone biasanya konco dolan wong piro, wong 5, ayo iktikaf bareng ning ndi ning kene. Betul, dia sampai masjid, dia wudu, sholat tahiyatul masjid, terus ngumpul, ono kopi, ono teh, ono jajanan, ngobrol sampai jam 11-12 itu masih ngobrol. Setelah itu ngeblak turu. Tangi-tangi sahur, ditangani jam 4 tangi sahur dia. Dah subuh turu lagi. Kalau kayak gini caranya, berarti nggak ada pengaruhnya. Iktikaf cap opo yang goyang ini. Syekh Abdul Razak kan pernah ngomentari kayak gitu. Ayo iktikafin hadza. Kalau ada orang iktikaf tangannya sibuk ketak-ketik mong SMS-an, WA-an, kemudian TikTok-an, HP ra oleren ngene terus. Iktikaf itu, Pak. Dikomentari oleh Syekh Abdul Razak. Ayo iktikafin hadza. Iktikaf cap opo sing koyo ngene iki. Enggak ada nilai kualitasnya. Qala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad rahimahullah, yang bagi lisaim ayata'ahada saumahu min lisanihi wala yumari ay yujadil. Selayaknya orang yang berpuasa itu menjaga puasanya dari bahaya lisannya dan jangan berdebat. Baik. Sehingga di tempat yang aman ini yang pertama apa? Masjid. Cari masjid yang tidak dikenal. Yang kedua apa? Rumah. Yang kedua rumah. Kok bisa Pak rumah Pak? Coba lihat ini. An Abi Darda, dari Abu Darda, beliau mengatakan,
ni'ma saumi'atir rajul baituhu yakuffu fiha basarahu wa lisanahu wa iyyakum was-suqa fa innaha tulhi wa tulghi. Sebaik-baik kuil itu apa? Kuil, tempat ibadah. Sebaik-baik kuil tempat ibadah seorang hamba adalah rumahnya, karena ini bisa menahan mata dan lisannya dari maksiat. Wa iyyakum was-suqa, dan jauhilah pasar. Fa innaha tulhi wa tulghi, karena pasar itu melalaikan dan menyebabkan orang maksiat. Ya. Tapi yang terjadi sebaliknya, pas Ramadan justru pasar tambah tambah sepi atau tambah rame? Tambah rame. Bahkan orang membuat pasar baru, dalan-dalan dari pasar kabeh. Itu kenapa Pak? Do jualan ngabuburit. Sehingga banyak tempat yang sebelumnya bukan pasar malah jadi pasar. Maka saat bulan Ramadan makin banyak pasar. Baik, padahal pasar itu biasanya menjadi tempat orang nonton aurat, buka aurat, kemudian maksiat dan seterusnya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang selamat puasanya, hindari maksiat sebisa mungkin saat Ramadan, saat puasa. Itulah yang menentukan nilai dari kualitas amal puasa kita. Nah, wallahu alam. Kemudian mengenai beberapa aturan bulan Ramadan atau aturan puasa, insya Allah Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Intinya ada beberapa sunnah dalam berpuasa. Yang pertama, dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, dan sahur yang terbaik adalah kurma, sebagaimana sabda Nabi SAW, ni'ma sahuril mu'min at-tamru, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Yang kedua, di waktu sahur itu waktu yang mustajab, maka berdoalah kepada Allah. Sehingga sebelum sahur mungkin banyak berdoa sambil istighfar, karena di antara waktu yang mustajab adalah di waktu sahur. Berikutnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu jangan tidur Pak. Ini godaan paling berat, tidak tidur setelah subuh ketika puasa. Betul ya? Insya Allah. Kalau di luar Ramadan masih ada harapan sebentar lagi sarapan, maka tidak tidur karena ada harapan sarapan. Tapi ketika di bulan Ramadan ini mata kaya digandoli, digandoli beban sekilo, kok pengen ini merem. Dan itu ujian. Baik, gimana solusinya untuk mengatasi ujian seperti ini? Ajak untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Contoh melu ngaji. Ya. Jangan Pak, biasanya kalau saya habis Ramadan, habis subuh itu masuk kamar terus duduk di atas kasur. Masya Allah. Masuk kamar duduk di kasur. Kira-kira ngapain? Enggak kok Pak, saya tahan. Iya tahan. Sebentar 5 menit ngeblak. Jadi jangan cuma duduk gini ya, duduk merem itu pasti. Anda bisa cari aktivitas yang bermanfaat seperti ya, ikut ngaji, baca Quran dan seterusnya. Dan hindari jalan-jalan. Biasanya baru subuh ngapain? Itu yang masih muda ya. Terus nggawa mercon, dardor sampai sampah tok itu. Di sebelah timur Stadion Maguwo itu kalau kita lewat misalnya jam 8, jam 9 itu isinya ya sampah kertas. Ternyata cah nom-nom tuh nggawa mercon ya. Baik, selanjutnya kita
iringi aktivitas Ramadan ini dengan tadarus ya. Dan kalau bisa miliki rencana. Ternyata berbeda antara amal terencana dengan amal yang tidak terencana. Amal yang terencana itu lebih terarah, terutama ketika dia punya target. Misal, Ramadan ini saya mau menghatamkan Quran sebanyak 3 kali, sebanyak 5 kali, saya mau khatamkan sebanyak sekian kali. Bagus. Nah, ketika sudah punya rencana seperti itu, nanti semangat Anda akan mengarah ke sana. Saya mau khatamkan 3 kali, saya mau khatamkan sekian kali. Berarti kalau 3 kali sehari berapa juz? Nah, 3 juz. Kira-kira sanggup nggak sehari mau 3 juz? Bisa ya Pak? Bisa. Randuwe anak cilik, randuwe tanggungan nyambut gawe, nganggur, insya Allah bisa 5 kali. Bahkan bisa 10 kali. Berarti sehari 10 juz. Itu bisa dia. Tapi kalau dia punya kesibukan, misalnya saya ngantor ya Pak, saya ini ya, baik kurangi sehingga targetnya diturunin. Ya, sampai maghrib. Nah, ketika maghrib kita menyegerakan berbuka. Berbuka yang paling afdal apa? Urutannya kurma basah, kurma kering, air. Air itu air apa Pak? Bebas, mau teh juga boleh, pokoknya yang penting air. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru 'ala rutabat fa illam takun rutabatun fa 'ala tamarat fa illam yajid hassa hasawatin min ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbuka rutab, tamar, air. Nah, kalau bisa seperti itu bagus ya, dalam rangka mengamalkan sunnah. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sesaat lagi kita akan menjumpai Ramadan. Maka kalau bisa jaga fisik masing-masing ya. Semoga nanti Allah berikan kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat pegang HP saya bisa 2-3 jam sekali duduk. Tetapi untuk beribadah atau baca Quran 1 lembar sudah berat, tidak kuat. Apakah saya ditempeli jin? Yang benar ditempeli HP. Semua kita ditemani oleh korin. Korin niku napa niku? Jin korin. Ma min ahadin illa wa kana ma'ahul korin. Setiap orang itu punya korin. Wala anta ya Rasulullah. Apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Wala ana, termasuk saya. Ghaira annallaha sallatahu ilayya. Hanya saja Allah tundukkan korin itu untukku. Falam ya'murni illa khaira. Sehingga korin ini tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Nah, kalau kita kan nggak ada jaminan kayak gitu. Maka kalau orang kalah sama korinnya, dia setiap kali beraktivitas selalu dibisikkan oleh si korin untuk maksiat. Ayo lakukan ini untuk maksiat. Terus gimana Pak? Ya disinilah butuh tekad kuat. Saya pokoknya 1 juz, sebelum 1 juz orang bakalan ngadeg. Nah, kemudian dia wudu, dia menghadap kiblat, menutup aurat, madep, mantep, maca Quran. Saat dia maca Quran 1 juz, ngantuk ditahan.
bojone nyeluk menengai agar dia bisa fokus. Dan memang adab ketika sedang baca Quran jangan dipotong tanpa alasan yang kuat, karena kita sedang membaca kalamullah, maka bertahanlah. Ketika istrinya memanggil, nanti dulu, tahan dulu. Dan tolong juga saling memahami, oh lagi baca Quran. Jadi pahami bahwasanya orang baca Quran itu seperti sholat. Kalau sholat pripun Pak? Misalnya ya, ibu lihat suaminya sholat, tetap dipaksa enggak? Pak, ini lah Pak. Oh sholat. Pak, ini Pak, sholat. Batal no sholatmu Pak. Sampai gitu enggak kira-kira? Enggak. Seorang istri akan, oh bapaknya lagi sholat, engkau tak tunggu nih. Baca Quran itu seperti itu, buat seperti layaknya sholat. Jadi kuncinya dibuat tekad ya, ditekati, dibulatkan, sehingga ketika baca Quran agar bisa lebih fokus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan jual beli tambah ramai. Bolehkah mengganti amal soleh seperti iktikaf atau baca Quran atau dzikir atau salat sunnah, saya ganti dengan sedekah yang banyak karena lagi banyak untung. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah boleh ya. Kalau sekiranya Anda jadi tambah sibuk ketika Ramadan dengan dagangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya termasuk sangat bersemangat untuk pengajian, tetapi sangat tidak bersemangat untuk baca Quran. Padahal saya tahu dan paham keutamaan baca Quran. Tolong beri nasihat bagaimana semangat baca Al-Quran menjelang Ramadan. Perlu dipaksa memang Pak ya. Perlu dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa ya sama seperti sebelumnya. Makanya tekad itu bisa mengendalikan kegiatan. Tak tekati ya, pokoknya sekali duduk 1 juz. Itu insya Allah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hadis Nabi tentang umroh, orang yang melakukan umroh saat Ramadan seperti haji bersama beliau. Pertanyaannya, benarkah hadis di atas? Hadis ini sahih. Al-umratu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang wanita Ansor, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Oh, kemarin kok enggak ikut haji? Kenapa? Jadi Nabi SAW punya tetangga wanita Ansor, ditanya, "Ibu kemarin kok enggak ikut haji? Kenapa?" Qalat, kata wanita ini, "Lam yakun lana illa nadihani, fahajja abu waladiha wa bunuha ala nadihin." Ya Rasulullah, keluarga kami itu cuma punya 2 ekor onta. Nah kemarin dipakai oleh bapaknya anak-anak, wa bunuha, dan dipakai oleh bapaknya. Jadi mereka bawa 1 onta, masing-masing 1 onta. Akhirnya beliau enggak bisa ikut karena suaminya megang 1 onta, anaknya megang 1 onta, berangkat. Beliau tidak bisa ikut. Wa taraka lana nadihan, atau di sini bahkan dikatakan 1 onta itu dipakai berangkat berdua. Wa taraka lana nadihan, lalu suami saya meninggalkan seekor onta, nandihu alaihi, yang kami gunakan untuk mengairi kebun. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Baik kalau begitu, jika nanti masuk Ramadan lakukan umrah. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah Ramadan itu sama dengan haji. Dalam riwayat yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i, sama seperti haji bersamaku.
Nah, penjelasannya ada 3 pendapat ulama. Apa yang dimaksud dengan sama seperti haji bersamaku? Ada yang mengatakan bahwa hadis ini hanya khusus bagi wanita tersebut yang diajak ngobrol oleh Nabi SAW. Pendapat kedua mengatakan hadis ini hanya berlaku keutamaannya bagi orang yang sudah punya rencana haji tapi dia nggak mampu melakukannya, maka dia ganti dengan umroh Ramadan. Lalu pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa keutamaan ini berlaku umum, semua orang yang umroh Ramadan nilainya sama dengan seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Pelaksanaan waktu umroh saat Ramadan atau saat malam, saat siang atau saat malam? Jawabannya bisa siang maupun malam, yang penting bulan Ramadan. Ini stroke. Oh, sebaliknya. Masya Allah. Apakah utang bayar fidyah 7 tahun yang lalu masih bisa dibayar sekarang? Segera sebelum masuk Ramadan berikutnya. Seharusnya ini sudah lunas. Jadi fidyah Ramadan kemarin dilunasi sebelum Ramadan berikutnya. Kalau sudah sampai 7 tahun kayak gini ya harus disegerakan. Sehingga kapan bayarnya? Hari ini kalau bisa. Setelah Bapak mendengarkan ini langsung segera dibayarkan fidyahnya. Wallahu a'lam.